Halo Bapak Ibu semuanya, tahukah Bapak Ibu sekalian di tahun ajaran baru khususnya kurikulum Merdeka KIKD ini sudah tidak ada lagi, atau kompetensi dasar yang ada seperti yang Bapak Ibu gunakan saat ini sudah tidak akan berlaku atau tidak digunakan lagi. Nah, bagaimana atau alternatif atau hal yang baru? Silahkan simak video ini, sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan tahun ajaran baru yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan School Bar di sini. Bagi Bapak Ibu yang baru melihat di sini, pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Di sini kami akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan KIKD, di mana jika Bapak Ibu sekalian sekolahnya saat ini pakai kurikulum apa? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, jika Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum K13 atau yang disederhanakan ya, atau kurikulum darurat khusus, tentu masih menggunakan yang namanya kompetensi isi inti dan kompetensi dasar ya. Nah, kurang lebih seperti ini, ada KI ya, dan juga KD-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di kurikulum Merdeka atau tahun ajaran baru 2022-2023 nanti Bapak Ibu sekalian tidak akan lagi memakai ini. Karena apa? Karena sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 008 ini tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya, kami beritahu ya. Jadi nanti KIKD istilahnya nanti akan berubah menjadi sebuah kata, yaitu capaian pembelajaran ini. Nah, tentu ada yang berbeda berkaitan dengan capaian pembelajaran dan kompetensi dasar. Di mana capaian pembelajaran ini, nah sekarang kita langsung actionnya, lihat capaian pembelajarannya seperti apa ya. Nah, untuk capaian pembelajaran ini nanti kita akan mengenal pada fase-fase, atau kita tidak berpacu pada kelas-kelasnya, melainkan nanti kita akan lebih fokus pada fase, di mana setiap fase itu ada bidang-bidang atau jenjang tertentu. Misalkan yang pertama adalah fase untuk fase fondasi. Untuk fase fondasi ini merupakan untuk jenjang anak usia dini atau PAUD ya. Ini jadi untuk sekolah atau PAUD ini merupakan fase fondasi. Dan di kompetensi dasar atau yang sekarang ini capaian pembelajaran, Bapak Ibu sekalian harus terbiasa nanti ya dengan capaian pembelajaran ini. Bapak Ibu sekalian, di sini untuk yang capaian pembelajaran PAUD ya, kita lihat langsung di sini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini masih tujuan dan yang ini. Nah, lingkup capaian pembelajaran dan juga ini rumusan. Nah, pada akhir fase fondasi seperti yang kami jelaskan tadi ya. Jadi untuk PAUD itu adalah fase fondasi. Ya, anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama, budi pekerti, ya, kebanggaan terhadap dirinya, dasar-dasar kemampuan literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Jadi ini capaian pembelajaran. Jadi targetnya adalah capaian pembelajaran ini untuk PAUD. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian bagi yang jenjang SD. Kita lihat di sini untuk jenjang SD, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk jenjang SD, Bapak Ibu sekalian ya, jenjang SD baik paket A ataupun paket B untuk SMP dan paket C Bapak Ibu sekalian pada kurikulum Merdeka. Nah, sekali lagi kami jelaskan ya, nanti akan mengenal dengan fase-fase lagi. Nah, kita lihat di sini langsung ya Bapak Ibu sekalian yang belum mengetahui fase-fasenya, kita langsung meluncur di sini. Nah, ini. Yang pertama, untuk capaian pembelajaran ini tentu permuatan pelajaran. Jadi sudah tidak menggunakan tematik lagi tentunya. Fokus kepada mata pelajaran atau muatan pelajaran yang Bapak Ibu kenal saat ini. Dan fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2 ya. Nah, pada fase A ini berarti mencakup dua kelas ya, kelas 1 dan kelas 2. Nah, capaian pembelajaran ini berbunyi ya, khusus bahasa Indonesia ya. Jadi kita ambil sampel salah satu ya, mudah-mudahan nanti bisa mewakili Bapak Ibu sekalian untuk memahaminya. Nah, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa di sekitar
Kemudian peserta didik menunjukkan minat serta mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan dan diskusi sederhana dalam interaksi antar pribadi, depan banyak pendengar secara santun, dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian harus pahami baik-baik bahwa nanti di kelas 1 dan kelas 2 mereka harus bisa mencapai sebuah capaian pembelajaran sesuai dengan fasenya. Nah, jadi fase A ini harus dipastikan bahwa siswa kelas 1 dan kelas 2, misalkan kelas 1 itu belum bisa mencapai capaian pembelajaran ini, otomatis bisa dilanjutkan di kelas 2. Jadi enaknya seperti itu, dan kita tidak terpaku pada KD-KD yang mengikat ya, dalam arti secara detail ya. Namun Bapak Ibu sekalian lebih terfokus pada capaian pembelajaran ini. Namun berkaitan dengan capaian pembelajaran ini nanti masih ada hal-hal yang mungkin lebih detail, lebih spesifik berkaitan dengan elemen ya. Jadi untuk elemen di sini Bapak Ibu sekalian ya ada elemennya. Jadi setiap fase itu juga ada elemennya. Untuk elemen ini ada menyimak, membaca, ya, berbicara dan mempresentasikan dan menulis berkaitan dengan literasi. Lebih fokus pada literasi dan tentu lebih esensial ya. Kalau kita lihat di sini misalkan Bapak Ibu sekalian ya, untuk menyimak. Nah, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks oral, teks yang dibacakan dan atau didengar. Instruksi lisan, percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Jadi elemennya untuk menyimak itu kemampuan menyimak untuk fase A ya, itu adalah seperti ini dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk fase B masih bahasa Indonesia itu kelas 3 dan kelas 4. Juga sama di fase B ini kelas 3 dan kelas 4 mereka harus bisa mencapai sebuah capaian pembelajaran yang tertera pada di sini. Nah, sama yang berikut ada elemennya juga dan dilanjut fase C. Nah, kemudian kalau sudah fase C dilanjutkan dengan fase D. Fase D itu adalah anak-anak SMP Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang SMP akan lebih fokus atau lebih mengarah ke capaian pembelajarannya terjadi satu fase saja. Jadi pembelajaran akan tentu lebih sangat bermakna tentunya karena fokus ya kepada capaian pembelajaran dalam fase D ini. Lalu nanti Bapak Ibu kan dilanjutkan untuk fase E untuk kelas 10. Kemudian fase berikutnya adalah fase F. Fase F adalah kelas 11 dan kelas 12. Jadi mungkin informasi yang bisa kami sampaikan seperti ini. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian boleh tinggalkan di kolom komentar. Kita bisa diskusi sama-sama, kita belajar bersama dengan kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu jika belum tahu keunggulan kurikulum Merdeka bisa cek di playlist kurikulum Merdeka di channel ini yang tentu kami sudah bahas. Kenapa kita harus pakai kurikulum Merdeka? Karena ada keunggulan-keunggulan yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Silahkan disimak dan jangan lupa di subscribe ya. Like video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.